Kembali pada update kali ini tanggal 15 Oktober 2022. Kita akan membahas technical untuk saham-saham di sektor bank digital atau bank mini. Mayoritas tidak terlalu baik kalau dilihat secara teknikal, jadi kita akan memberikan target penurunan secara umum. Ya, tapi juga ada yang sebagian memberikan perlawanan dan berpotensi untuk stabil, lalu setelah itu naik kembali. Nah, sebelum kita mulai, kita juga seperti biasa akan melihat technical dari IHSG itu sendiri. Nah, pada minggu ini kita bisa lihat sebenarnya IHSG turun di bawah support jangka pendek 6.900. Jadi pembalikan arah yang kita bayangkan seperti ini tidak terjadi, maka kita harus mempersiapkan diri untuk skenario yang lebih buruk, yaitu IHSG akan turun di bawah 6.600 di sini. Walaupun saat ini support 6.600 merupakan support yang lumayan kuat, tapi konsekuensinya kalau IHSG turun di bawah ini, ada kemungkinan lanjut turun terus ke bawah level. Kita bisa lihat target penurunannya secara jangka menengah seperti ini. Nah, jadi target penurunan untuk IHSG bisa mencapai level 5.900. Akan tetapi kita harus lihat dalam 1, 2, 3 minggu ke depan apakah level 6.600 ini bisa dipertahankan atau tidak. Kita lihat untuk jangka yang lebih panjang untuk IHSG. Sebenarnya kita sudah beritahukan secara berulang-ulang di atas garis titik-titik ini IHSG membentuk pola inverse head and shoulder. Ini adalah pola bullish di mana target kenaikan hingga ke level 9.000. Akan tetapi kalau support ini tertembus, jadi pada saat ini kita estimasikan di level 6.400, maka pola tersebut yang kita gambarkan di sebelah kiri ini tidak akan terjadi. Jadi target 9.000 harus menunggu sampai adanya pola pembalikan arah. Jadi itu yang mungkin bisa mencapai waktu 6-12 bulan ke depan. Jadi seperti ini. Oke, kita mulai dari saham pertama kita. Kita mulai dari Alphabet dulu. Yang pertama adalah saham Arto, Bank Jago Tbk. Ini sudah tidak terlalu baik pada saat menembus support 12 ribunya pada waktu itu. Nah, saat ini karena menembus kembali support 6.700, 6.900-nya, kita bisa lihat dari pola bearish ini, pola rounding top, memberikan penurunan target hingga ke level 3.000. Saat ini berada di level 5.000, jadi kita tunggu saja untuk Arto. Berikutnya adalah Agro, Bank Raya Indonesia. Ini juga mirip-mirip sekali dengan Arto. Kalau kita lihat di sini, target penurunan dari pola rounding top ini adalah ke level 320. Kita juga bisa lihat di sini bahwa Arto ini sangat nurut sekali dengan channel downtrendnya. Jadi bahkan dari awal penurunan pun selalu berbalik arah di sekitar level ini dan tidak pernah melewati channel downtrend hijau tersebut. Jadi ini merupakan hal-hal yang kita harus perhatikan kalau memang misalnya Arto naik kembali ke channel downtrend tersebut seperti ini. Lalu berikutnya adalah saham Amar, Bank Amar Indonesia. Ini masih ada menariknya karena pada saat ini Amar mencoba naik di atas 280-nya. Baru hari ini terjadi. Jadi di saat yang bersamaan juga Amar menembus downtrend garis titik-titik ini. Nah, jadi walaupun kita melihat ada sedikit pola pembalikan arah di sini dengan target penguatan 330, kita harus waspada terlebih dahulu. Jadi sebenarnya level yang sangat kritikal adalah level 270-nya. Jadi level 270, 278 ini kalau bisa bertahan, maka ini merupakan level support yang bagus. Jadi kalau yang ingin membeli boleh memasang stop loss di bawah 275 seperti itu. Lalu berikutnya adalah BABP. Nah, BABP sudah turun di bawah level 105-nya.
Akan tetapi sebaiknya menunggu sampai level 100. Jadi kalau level 100 tertembus, selama berada di di bawah level 100, BABP berpotensi melemah hingga level 70-nya. Berikutnya adalah baca Bank Capital Indonesia. Ini masih lumayan menarik dibanding yang lain karena pola downtrend jangka menengahnya sejak bulan Oktober tahun lalu sudah berhasil ditembus sedikit. Ya, dan juga beberapa hari terakhir baca mencoba menembus resisten 170-nya. Akan tetapi ada baiknya baca turun dulu ke level 140, 135 di sini sebelum melanjutkan kenaikan. Setelah resistance 170, 175 bisa ditembus, maka baca berpotensi menguat hingga ke level 230. Berikutnya BBHI, Alobank Indonesia. Kita lihat Alobank kembali membentuk penurunan lagi setelah tembus dari 3.200. Target penurunannya sudah tercapai di level 2000 sampai 2050. Walaupun saat ini masih melemah di 1675, ada kemungkinan Alobank kembali mantul ke level 2000-nya. Cuma untuk saat ini karena sektor-sektor bank digital dan mini ini tidak terlalu bagus, maka kita tidak melihat dan tidak menyarankan untuk membeli sekarang dengan mengharapkan BBHI bisa naik ke level 2000-nya. Jadi sebaiknya ditunggu sampai adanya perlawanan terlebih dahulu. Lalu berikutnya adalah BBYB. Nah, ini BBYB juga sebenarnya sama membentuk pola rounding top di sini. Apalagi level 950 adalah merupakan level support yang sangat kuat di sini di Februari 2021 dan sempat di level 3 Agustus 2021. Nah, pola penurunan dari pola rounding top ini mencapai level 340. Jadi tunggu saja untuk BBYB. Dan juga kita mau perhatikan lagi bahwa BBYB sangat nurut di pola channel uptrendnya, downtrendnya. Jadi ini selalu mantul ke bawah. Ya, dan kebetulan ini juga garisnya sangat horizontal. Bahkan pada waktu Agustus lalu ketika sempat naik di sini di level 1600 kembali mengalami penurunan tepat di level channel downtrendnya. Berikutnya adalah BCIC, Bank J-Trust Indonesia. Ini walaupun sempat turun parah dari level 1100, saat ini selalu bertahan di level support 125 sampai 130-nya. Nah, pada saat ini kelihatannya sudah berhenti turun, akan tetapi kalau level 120, 130 dijebol, maka BCIC akan melemah lebih lanjut. Akan tetapi ini bisa dipantau untuk level 128-nya, 130-nya, dan untuk potensi pembalikan arah. Karena ini terakhir di bulan November 2021 pun sempat berbalik arah di level 131-nya. Lalu berikutnya adalah BGTG, Bank Ganesha. Ini masih turun dan kembali turun setelah tidak bisa bertahan di level 106, 110-nya. Target penurunan dari level rounding top ini adalah 75. Berikutnya BMAS, Bank Maspion Indonesia. Saat ini bertahan kuat di level 1221, 1200. Kalau melemah menjebol dari sini, target penurunan berikutnya adalah level 1000. Berikutnya adalah BNBA, Bank Bumi Arta. Ini sudah turun dari pola bearish head and shoulder. Kita juga lihat bahwa BNBA sejak bulan Januari 2022 dia selalu nurut di level channel downtrend berwarna hijau ini. Jadi tidak pernah keluar dari situ dan saat ini tertahan di sana dengan target pelemahan hingga ke 775. Itu untuk BNBA. Lalu berikutnya kita lihat BEFIK. BEFIK masih di atas support 120. Akan tetapi seiring dengan tren penurunan bank digital dan bank mini lainnya, kita lihat bahwa kalau BEFIK tidak bisa bertahan di level 120,
maka target penurunannya hingga ke 85. Kita bisa lihat level 120 ini merupakan level yang terakhir disentuh di bulan Oktober 2021. Lalu yang terakhir adalah BANK, Bank Aladin Syariah, kembali membentuk new low dengan turun di bawah support 1650-nya. Kalau BANK tidak bisa naik di atas itu, maka target penurunan BANK mencapai level 1150. Nah, jadi bisa kita lihat secara umum bank-bank digital dan bank-bank mini ini berpotensi untuk turun lebih lanjut sekitar 30-70%. Jadi sebaiknya kita waspada, terutama kalau mereka belum bisa menembus resistance kuat yang tadinya merupakan support kuatnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.